Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Constitutional Politics in Multinational Democracies sebagai tugas mingguan saya di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam buku membahas tentang konstitusi politik di dalam multinasional demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan peranan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokrasi melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat yang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan. Saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai tata kenegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim yang disebut sebagai undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar yang akan nantinya menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lainnya yang ada di bawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama undang-undang. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Di negara-negara minoritas, di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka akhirnya peduli dengan persatuan nasional atau negara bagian dan integritas teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi nasional. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung mencangkup semua, antara lain persaingan partai, perwakilan politik, partisipasi politik, proses legislatif dan keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan politik publik, dan hubungan antara pemerintah adalah contoh politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman demokrasi multinasional yang mendalam. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional dikalahkan oleh periode politik luar biasa di mana debat, musyawarah, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara. Strukturnya terkadang politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis. Politik semacam itu juga membahas apakah
dan sejauh mana konstitusi harus menonaktifkan lembaga-lembaga tersebut melalui desain aturan keputusan. Kekhawatiran ini juga hadir dalam politik konstitusional negara contoh multinasional, tetapi selain itu ada pertanyaan eksistensial, apakah pemerintah multinasional harus ada sebagai komunitas politik nasional yang terpadu yang terdiri dari berbagai negara, dan jika demikian dengan syarat apa? Politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dengan konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif akan dijalankan oleh berbagai komunitas adalah yang paling utama. Pada tingkat mikro, politik konstitusional dalam demokrasi multinasional menampilkan politisi, kebanyakan dari mereka adalah pejabat terpilih, dan dalam beberapa kasus, negosiasi dapat dibatasi pada sejumlah kecil orang. Partai politik dapat sangat berpengaruh dalam membentuk dinamika politik konstitusional. Sebagai tujuan yang lebih besar dari perubahan konstitusi, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dimensi kekuasaan politik kepartaian. Dalam beberapa sistem politik, seperti di Belgia dengan pengaturan konstitusionalnya, partai politik adalah aktor utama politik konstitusional. Dalam beberapa kasus, aktor masyarakat sipil sangat terlibat dalam politik konstitusional. Hal ini mungkin terutama terjadi pada proses politik konstitusional yang menampilkan referendum. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional membahas tentang redensi struktur, cara kerja, dan waktu, bahkan sifat negara. Dengan demikian, periode politik konstitusional biasanya sangat penting dalam perkembangan politik demokrasi multinasional. Oleh karena itu, politik konstitusional dapat dilihat dari berbagai titik yang kritis. Gagasan tentang titik kritis mengacu pada titik penting dalam waktu untuk memahami hasil politik. Sementara faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan hidup negara federal adalah kapasitas mereka untuk menanggapi perubahan dan tantangan yang terkait dengannya. Ini dalam istilah sederhana, proses politik yang mengarah pada pemisahan diri menimbulkan ancaman yang jelas terhadap keamanan dan stabilitas negara mapan. Jika bukan tatanan nasional, konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani, termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas, dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Sebagai tawar-menawar, yang berarti bahwa politik konstitusional adalah proses yang berpusat pada aktor. Agensi dalam politik konstitusional negara multinasional dapat dilihat dalam berbagai cara. Dari perspektif multinasional yang ketat, orang dapat melihat berbagai negara terlibat dalam definisi atau definisi ulang hubungan mereka dengan satu sama lain. Jantung dari politik konstitusional ialah polarisasi ide nasional, internal, atau sifat negara. Negara multinasional adalah komunitas-komunitas. Di lain kata, negara memproyeksikan bangsa tertentu, lembaga lain atau aktor publik atau keduanya, mempromosikan dan mengekspresikan keberadaan satu atau lebih negara dalam negara. Oleh karena itu, nasionalisme adalah kekuatan politik sentral dan abadi dari demokrasi multinasional. Gerakan nasionalis dalam negara multinasional mencari dinama rasa solidaritas khusus di antara anggota komunitas yang mereka tampilkan masa depan politik yang berbeda ini untuk masyarakat. Secara khusus, sementara gerakan nasionalisme melibatkan mobilisasi dalam mendukung pelabuhan dari beberapa jenis kelembagaan dalam hubungan antara minoritas bangsa dan negara, paling sering menunjukkan peningkatan wilayah otonomi real. Masing-masing dimensi struktur nasionalisme ini politik konstitusional di negara-negara multinasional. Nasionalisme mungkin pertama dan terutama merupakan jenis politik identitas. Simbol dan narasi yang menyempurnakan nasional
Identitas komunitas mereka adalah bagian penting dari politik setiap gerakan nasionalis. Tentang keragaman nasional internal yang berarti bahwa aktor politik di luar negara minoritas sering menolak penggunaan istilah bangsa untuk hal lain selain komunitas politik diproyeksikan oleh negara. Oleh karena itu, politik ketatanegaraan berurusan dengan pernyataan identitas bisa sangat sulit dan sensitif karena kompromi pada identitas kemungkinan besar lebih sulit daripada interaksi material. Beberapa negara bagian, termasuk negara-negara demokratisasi pasca konflik, gagasan pengakuan keberagaman nasional sering dipandang sebagai langkah awal menuju kehancuran. Tentu saja ada cara lain untuk mencoba bertemu pengakuan klaim gerakan nasionalis daripada oleh formal pengakuan kebangsaan. Misalnya lembaga asimetris pengatur yaitu politik konstitusional tentang pemerintahan dalam suatu negara bagian yang menemukan kesepakatan tentang perbedaan pembagian kekuasaan dan aturan dasar untuk pembuatan kebijakan publik di konteks preferensi yang berbeda yang berasal dari politik yang berbeda, sosial budaya, dan realitas ekonomi. Bahkan dalam sistem federal, menghargai beberapa unit konstituen, opsi untuk menyesuaikan hanya tingkat dan sifat otonomi negara-negara minoritas